Oke guys, jadi kali ini saya mau memberitahu kamu, bagi kamu yang mau investasi emas, harus belinya itu emasnya tuh di mana? Karena apa? Saya akan jelasin semuanya. Jadi tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang. Karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini, range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi kamu yang sudah nonton video-video saya sebelumnya, kamu sudah tahu kalau saya itu menyarankan kalau kamu beli itu tidak cuma beli emas batangan yang mereknya itu potongan jual belinya itu rendah, tapi juga yang terpercaya. Carilah emas batangan yang mereknya itu terpercaya dan selisih antara jual dan belinya itu ringan. Nah, kenapa kok saya bilang yang terpercaya? Karena seperti ini. Misalkan kamu sudah membeli di toko emas yang emasnya itu potongan antara jual dan belinya rendah. Tapi jangan salah ya, jangan buru-buru dulu langsung memutuskan untuk ambil di toko emas itu atau jenis merek itu. Karena begini, ketika kamu membeli emas itu yang potongan sisi jual dan belinya itu kecil, ketika toko itu tidak terpercaya, maka kamu memiliki resiko. Resikonya apa? Sekarang begini, bagaimana jika toko itu tidak bertahan lama nantinya? Contoh misalkan tiba-tiba tutup. Karena dulu itu sempat ada kejadian, ada toko emas itu sering pameran, tiba-tiba tidak disangka-sangka toko emas itu lalu hilang gitu ya. Jadi tipsnya, bagaimana sih cara cari toko emas yang terpercaya? Itu tipsnya seperti ini. Yang pertama, kamu kalau misalkan cari toko emas yang terpercaya, itu kamu carinya jangan toko yang cuma ada lapaknya itu di mall. Jadi ibaratnya harus misalkan ada di mall ya, juga harus ada tempat sendiri selain non mall gitu ya. Terus ada yang tanya, bro, kenapa kok cuman ada di mall tidak direkomendasikan? Oke, jawabannya karena misalkan toko emas itu cuma ada di mall, artinya apa? Artinya toko itu cuman sewa aja kan, dia nggak punya tempat sendiri gitu loh. Jadi itu kurang terpercaya dibandingkan dengan misalkan ya di mall ada dan dia punya tempat sendiri stand alone gitu ya. Itu tips yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah tipsnya, kamu carilah toko emas yang ramai pengunjung. Kenapa? Karena kamu itu sudah dibantu survei oleh mereka pengunjung tadi, karena ada pengalaman baik di toko tersebut. Akhirnya mereka biasanya merekomendasikan ke temennya dan mereka masih repeat atau datang kembali ke toko tadi. Contoh misalkan ada toko emas yang sepi sama ramai. Kalau sepi itu ada dua kemungkinan, antara ada customer yang tidak kembali, dan antara ada customer yang tidak merekomendasikan. Contoh misalkan kamu ada pengalaman baik, atau ini kita ngomong yang sering kita temui zaman dulu ya, sebelum pandemi gitu ya. Kalau kamu nonton bioskop, nggak dibayar sama bioskopnya pun, kamu kan cerita sama temenmu, sudah nonton film ini belum? Keren loh, bagus loh, gini-gini loh. Padahal kamu tidak dibayar gitu loh. Tapi karena kamu sharing bahwa kamu lagi happy atau itu menurutmu oke, bagus, kamu otomatis merekomendasikan ke temenmu. Nah, itu sama kayak ya toko yang ramai tadi. Kenapa bisa ramai? Karena banyak customer yang mempunyai pengalaman baik di toko itu. Akhirnya banyak orang yang ke sana. Oke, yang ketiga adalah carilah toko emas yang banyak cabangnya. Karena apa? Kalau banyak cabangnya berarti dia cukup kuat ya. Ibaratnya kamu tidak usah khawatir lagi. Yang cabang banyak artinya dijamin ketika kamu jual balik, mereka mampu menerima kembali barangnya. Karena emas ini barang investasi,
yang mayoritas orang setelah untung ada kebutuhan dijual lagi. Berikutnya yang keempat adalah carilah toko emas yang berdirinya itu sudah lama. Toko emas yang berdiri lama ini artinya toko ini sudah terbukti survive di beberapa krisis. Kita perhatikan, emas selalu menjadi pahlawan di saat krisis. Dimana kalau kita lihat seperti krisis tahun 1998 dan krisis-krisis lainnya, ada lagi jika ada trade war, terus ada ancaman war beneran, dan ketidakpastian lainnya. Dan sampai sekarang ini malah ada pandemi corona yang disebut krisis terbesar, yang dampaknya paling parah sama seperti World War. Emas selalu jadi safe haven dan naik menjadi pahlawan bagi pemegangnya. Jadi itu adalah tips-tips memilih toko emas yang terpercaya. Berikutnya kamu jangan lupa juga potongan antara jual dan belinya itu yang rendah ya guys. Terus ada yang tanya, bro kenapa harus ke toko emas yang terpercaya, kok enggak di tempat lain aja? Misalkan seperti kalau belinya di Gerai Antamnya langsung. Kalau yang pengen beli Antamnya, kamu bisa cek video saya yang ini ya. Itu di sana sudah saya jelaskan lengkap rincinya di video ini. Untuk link video tersebut saya taruh di deskripsi ya. Jadi nanti kamu bisa cek setelah selesai tonton video ini. Di sana saya menjelaskan kenapa kok kamu misalkan ini sama-sama pengen beli Antam, tapi kenapa saya di video itu tadi saya menyarankan kamu walaupun belinya Antam tidak di Gerai Antam, tapi lebih menguntungkan nanti kamu bisa cek di video tadi ya. Karena di situ sudah saya jelaskan. Bagi kamu yang sudah pernah nonton, ini cuma sekilas aja biar kamu ingat aja. Intinya gini, walaupun kamu belinya Antam di toko emas yang terpercaya, dia dapat memberikan harga potongan jual belinya lebih rendah dibandingkan kalau kamu beli di Gerai Antamnya, jual belinya di Gerai Antamnya. Dan yang dimaksud terpercaya ini artinya ketika kita jual kembali nantinya, harga buybacknya atau nilai harga jual kembalinya itu diterima sesuai value barang itu di harga saat kita jual ya. Misal naik, ya ikut naik, bukan hit and run. Jadi kamu nanti setelah selesai nonton video ini, kamu bisa mampir nonton ke video-video saya sebelumnya. Di sana ada tips dan penjelasan detailnya kenapa harus beli di toko emas yang terpercaya. Di sana ada detailnya. Jadi video ini itu menjelaskan atau tambahan dari video saya sebelumnya. Nah, kamu nanti cek aja video saya yang pertama ini, yaitu yang judulnya apa sih yang dirahasiakan toko emas dari Anda. Bisa cek video ini, itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa cek video saya yang ini, yaitu mengapa jangan beli emas lantaan atau tanpa merek. Kamu bisa cek di video ini penjelasannya. Bagi kamu yang masih bingung mau belinya tuh emas batangan merek apa yang paling menguntungkan karena potongan jual beli yang rendah dan yang terpercaya apa, masih bingung, boleh tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya balas ya. Jangan lupa juga kamu cek video-video saya sebelumnya karena di sana itu banyak tips-tips bagaimana cara investasi emas agar untungmu nanti lebih maksimal. Thank you for watching and see you on the next video.